Perkenalkan, saya Hulman Sirait, guru SMA Negeri 2 Sidikalang, Kabupaten Deri. Suatu hari di sekolah terlihat seorang guru yang sedang bersedih dan kesal karena dalam pembelajaran di kelas siswa tidak memperhatikan apa yang ia sampaikan. Selamat siang Pak. Selamat siang Bu. Silakan dulu Bu. Sebelumnya saya berterima kasih sama Bapak sudah memberikan waktu senggang buat saya Pak. Ada sesuatu hal yang ingin saya diskusikan. Apa itu Bu yang perlu didiskusikan? Begini Pak, hari ini saya sangat kesal sekali. Kenapa Ibu kesal ya? Nah jadi begini ceritanya Pak. Saya hari ini merasa sedih, merasa kecewa, kesal karena dalam pembelajaran di kelas siswa saya tidak memperhatikan apa yang saya sampaikan. Bahkan mereka sibuk mengobrol dan suka melihat keluar, sehingga apa yang saya sampaikan mereka tidak mendengarkan. Padahal Pak, saya tadi di kelas sudah berusaha semaksimal mungkin untuk menjadi mereka, untuk membuat pembelajaran menjadi menarik, tetapi mereka tidak mendengarkan saya. Saya merasakan Ibu kesal, sedih, marah. Tadi mengajak Ibu marah-marah. Ya, kalau boleh saya tahu, apa yang Ibu harapkan dari hasil kita diskusi hari ini Bu? Nah jadi Pak, saya ingin mendapatkan solusi permasalahan saya ini dari Bapak. Jadi saya yang pertama sekali ingin siswa saya itu bisa mendengarkan saya, bisa memahami pembelajaran yang saya berikan di kelas. Itu yang pertama Pak. Nah jadi kemudian yang kedua, saya ingin siswa saya memperhatikan saya ketika saya mengajar di kelas. Yang ketiga Pak, saya ingin siswa saya merasa senang pada saat menjelaskan materi di dalam kelas Pak. Bagaimana Ibu mengajar di dalam kelas? Menurut saya sudah sangat jelas, suara saya sudah sangat keras. Kemudian di papan tulis juga saya menulis sudah sangat jelas, dan suara saya keras. Tetap saja siswa tersebut tidak memperhatikan saya Pak. Kira-kira bagaimana kalau Ibu mengajar lebih menarik lagi ya? Kemarin Pak, saya melihat Bapak pernah mengajar dengan menggunakan Infocus. Jadi saya ingin mengajar dengan menggunakan media yang beragam, tergantung kepada materi yang akan saya sampaikan. Misalkan itu berupa tayangan video, slide, ataupun PowerPoint Pak. Apalagi ya Bu? Saya ingin mengajar seperti pembelajaran berdiferensiasi, yaitu pembelajaran sesuai dengan kebutuhan murid, dan pembelajaran kompetensi sosial emosi Pak. Kira-kira lebih menarik menurut mengajar Ibu? Nah saya ingat Pak, ketika saya melakukan pelatihan, ada orang yang mengajar dengan melakukan ice breaking Pak. Luar biasa Bu. Kira-kira bagaimana tanggapan siswa kalau Ibu mengajar nanti seperti itu ya? Saya berharap siswa saya nanti akan sangat senang ketika saya mengajar di kelas, dan saya akan menggunakan media tersebut agar siswa serius mendengarkan saya mengajar Pak. Rencana Ibu, prioritas utama ke depan yang Ibu lakukanlah. Saya akan mulai menggunakan media yang beragam, tergantung kepada materi yang akan saya sampaikan, misalnya seperti tayangan video, slide, ataupun PowerPoint. Dan saya juga akan mempersiapkan metode pembelajaran berdiferensiasi itu Pak. Kira apa lagi lah Bu rencana Ibu? Baik Pak, jadi saya akan menggunakan buku teks nanti Pak untuk melakukan pembelajaran di kelas. Bagus Bu, bagus. Rencana apa yang selanjutnya Ibu lakukan ya? Saya akan mempersiapkan pembuatan video, membuat slide, dan membuat PowerPoint. Nah, jadi saya akan menerapkan pembelajaran berdiferensiasi tergantung kebutuhan siswa saya. Kemudian saya juga akan melakukan pembelajaran kompetensi sosial emosi. Apa komitmen Ibu terhadap rencana Ibu ke depannya Ibu laksanakan supaya Ibu mengajar lebih baik lagi Bu? Dan hari ini sepulang sekolah nanti saya akan minta bantuan kepada Pak Silaban untuk membantu saya membuatkan media pembelajaran seperti PowerPoint dan media lain. Kemudian saya akan menyusun jadwal bimbingan latihan di sekolah, dan besok pagi saya berkomitmen untuk berlatih secara rutin di sekolah maupun di rumah agar saya dapat mengajar lebih baik lagi dan mencari referensi melalui YouTube Pak. Siapa yang bisa membantu Ibu lah yang mewujudkan komitmen Ibu itu? Nah, jadi di sini Pak, saya minta bantuan dari Bapak Hulman Sirait mengajarkan cara pembelajaran berdiferensiasi dan pembelajaran kompetensi sosial emosi Pak.
bagus sekali Bu. Kemudian apakah komitmen Ibu selanjutnya? Komitmen saya Pak, saya ingin tetap menjadi guru yang kreatif dan inovatif. Salah satunya dengan cara menggabungkan berbagai sumber belajar dalam pembelajaran di kelas agar belajar lebih menyenangkan buat siswa saya Pak. Refleksi saya terhadap aksi nyata yang dilakukan oleh Pak Hulman Sirait di SMA Negeri. Bapak Hulman Sirait melakukannya dengan sangat baik dan mengimbaskan kepada kami guru-guru SMA Negeri 2 Sidikalang. Adapun refleksi saya, aksi nyata Kucing sekolah merupakan pusat pendidikan yang di dalamnya dapat terjadi interaksi antara sesama warga sekolah dan tidak menutup kemungkinan terdapat banyak permasalahan yang mengikuti kinerja yang dialami oleh sesama guru, antar teman, sejawat, baik dalam kegiatan akademik maupun non-akademik. Adapun tolak ukurnya adalah 1. Rencana tindakan kucing yang dilakukan menggunakan model Tirta, yaitu T. Tujuan utama, I. Identifikasi, R. Rencana aksi, dan T. Tanggung jawab, yaitu membantu KC mengenali situasi permasalahan yang dihadapi, yaitu mengenali tujuan yang hendak dicapai KC dari sesi coaching. Kemudian coach mampu menampilkan percakapan yang terfokus, cermat, menggali. Coach dapat berkomunikasi secara asertif dengan coach untuk membangun kualitas hubungan yang nyaman, aman. Ketika merasa nyaman, maka coach akan lebih terbuka dan menerima ajakan untuk berkomunikasi. Coach pun merasa aman karena permasalahannya disampaikan pada orang yang tepat.